Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Abdul, panggil Nabil. Di sebelah kanan saya Adit. Di sebelah kiri saya Istri dari Sekolah Etik Tahun Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nurul Amalia. Sebelah kanan saya Rara, sebelah kiri saya Dia. Dari SDN Tabagul Tengah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yarus Aulia Al-Fati, dan di sebelah kanan saya ada Renita, di sebelah kiri saya Putri. Kami kelompok D dari sekolah SDN. Oke, terima kasih. Kita coba belnya satu persatu. Berdoa. Sebentar. Berdoa yang agak lama. Lagu B. Lagu C. D. Perhatikan. Kita coba bersama-sama dengan hitungan ketiga ya. Pencet bareng mana yang lebih dulu. Ini kalau perebutan suara, otomatis kan semuanya akan memodel. Jadi siapa yang lebih awal ya. Hitungan ketiga langsung pencet bel ya. 1, 2, 3. Perhatikan. Pada saat mencet bel itu yang lama, jangan dilepas. Pada saat sudah mencet yang lama. Kenapa? Kalau kalian lepas akan ke berikutnya, ketik berikutnya yang bunyi. Jadi pada saat bel pencet lama kan baru nanti dari juri akan mengatakan silakan duduk C atau A, B, C, D. Silakan untuk menjawab. Baru lepas. Seperti itu. Paham ya? Saya ulangi lagi. Hitungan ketiga. Barengan ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gimana? Ada kendala? Ada kendala yang A? Oke, coba lagi. Kayaknya masih belum ini ya. Mulai tadi C yang mencet ya, yang tahu barengan. Tangannya silakan ke posisi yang mau dipencet. Entah pakai yang di atas atau pakai yang di bawah. Ya, yang di atas atau yang di bawah yang mau dipencet. Ya, siap tangannya. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, oke, siap, sudah berarti. Sudah jelas berarti ya? Ya. Perhatikan, sebelum kita mulai, Bapak akan menyampaikan beberapa tahapan. Di sini nanti akan ada 2 sesi. Ada 2 sesi. Sesi pertama yang dimana di sini setiap regu menjawab 3 soal yang ada di amplop. Ini wajib menjawab. Jadi dalam amplop itu ada 3 pertanyaan yang dimana 3 pertanyaan itu wajib jawab. Yang berikutnya, apabila soal dijawab benar akan mendapatkan nilai 100. Apabila tidak menjawab
tidak mendapatkan angka, jadi 0. Yang berikutnya lagi, apabila soal dijawab salah, maka regu lain diperbolehkan untuk merebut. Contoh seperti ini. Apabila nanti regu A yang mendapatkan soal, regu A tidak bisa menjawab. Jadi B, C, dan D ini rebutan. Ya. Jadi B, C, dan D rebutan. Regu A tidak boleh menjawab. Seperti itu. Dan kebalikannya juga, apabila nanti regu B yang mendapat soal amplopnya, jadi nanti yang bisa menjawab regu A, C, D. Seperti itu. Maupun juga C. Jadi kalau C yang mendapat soal berarti A, B, D. Ya. Dan juga yang D. Berarti kalau D yang mendapatkan soal berarti yang direbutkan adalah A, B, C. Seperti itu. Sudah paham? Ya. Berikutnya, apabila soal rebutan yang barusan dapat nilai benar itu 75. Jadi apabila benar soal dapat nilai 100. Apabila salah menjawab dikurangi 50. Ya. Apabila benar nilai 100, kalau salah 50. Pertanyaan hanya diperbutkan hanya satu. Ya, amin. Ada yang mau ditanyakan dari regu A, B, C maupun D dari beberapa poin yang Bapak sampaikan barusan. Sudah paham semuanya? Oke, kalau paham sebelum dimulai silakan Pak Pandu untuk membaca doa. Baca doa, mulai. Doa selesai. Kalau ada yang ketinggalan dalam waktu menjawab diberi waktu hanya 30 detik. Dalam waktu menjawab dikasih waktu 30 detik. Tim skor siap 30 detik ya? Ya. Tim nilai siap? Ya. Ya. Itu untuk mapel IPA maupun IPS, kecuali matematika beri waktu 1 menit karena menghitung ya. Baik, di sini ini ada 4 amplop. Yang pertama amplop A, ya. Untuk regu A ya. Ini amplop B. Ini amplop C. Ini amplop D. Nah, jadi untuk regu A, untuk memilih amplop yang mana? Dari A, B, C, D. Pakai mic-nya, coba mic-nya coba. Pilih A. Amplop A. Ini masih isi dulu. Tinggal ya? Ya. Contoh harap tenang.
Pertanyaan Bapak hanya satu kali ya. Mungkin dipegang ya. Untuk soal A yang pertama, mohon jangan rame untuk penonton harap tenang. Apa yang terjadi jika dua lempeng tektonik di kerak bumi saling bertumbukan atau bergesekan secara tiba-tiba? Gempa bumi. 100. Jawaban benar. Jawab soal nomor 2. Ketika kamu menggunakan hand dryer atau pengering rambut, terjadi dua bentuk perubahan energi utama dari energi listrik, yaitu menjadi energi TTT dan energi TTT. Silakan dijawab. Energi listrik menjadi energi panas. Dan menjadi energi. Masih ada waktu? Masih ada waktu, silakan diperbaiki. Energi panas dan energi angin. Salah. Silakan regu A, B, C untuk berputar. Ya. Panas dan energi panas dan energi gerak. 100 jawaban. Energi panas dan energi gerak. Pertanyaan terakhir yang ketiga, soal matematika dan hitungan. Nilai ulangan matematika 5 siswa adalah sebagai berikut: 70, 80, 75, 80, dan 90. Pertanyaannya, berapa nilai rata-ratanya?
78. Salah. Ya, Ibu C. 73. Salah juga. Ibu C dikurangi 50. Untuk kedua sudah menyelesaikan soal pertama. Sekarang untuk regu B. Silakan regu B untuk memilih B, C, D. B. Perhatian untuk adik-adik, kalau dewan juri sudah bilang salah, silakan langsung pencet perebutan, ya. Nggak perlu nunggu apa-apa dari dewan juri. Sudah siap ya, logo B. Pertanyaan pertama, mengapa wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Silakan dijawab. Karena setiap daerah Indonesia berbeda waktunya. Salah. Ya, Mbak. Karena ada zona waktu. Karena Karena ada zona waktu. jawaban sudah. Pertanyaan kedua, upaya pelestarian orang hutan dengan cara memindahkannya ke pusat rehabilitasi di luar habitat aslinya disebut dengan metode pelestarian. Silakan dijawab. Penangkaran. Salah. Silakan direbut. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Matematika. Tiga lampu berkedip secara teratur. Lampu A berkedip setiap 4 detik. Lampu B setiap 6 detik. Dan lampu C setiap 8 detik. Jika ketiga lampu berkedip bersama pada detik ke-0,
pada detik keberapa ketiganya akan berkedip bersama lagi? Silakan dijawab untuk regu B. Jawaban salah. Silakan diberikan. 32 detik. Berapa? 32. 32. Jawaban salah juga. Regu C dikurangi 50. Tim untuk regu B sudah menyelesaikan 3 pertanyaan. Sekarang untuk regu C, untuk memilih C atau D. C. Ya. Soal untuk regu C. Yang pertama, ketika seseorang melihat label harga sebesar 100.000 pada sebuah sepatu, fungsi uang manakah yang sedang ditunjukkan pada label tersebut? Ya, diberikan. Silakan. Pak. Coba. Menunjukkan harga. Oke, jawaban benar. Soal yang kedua untuk regu C. Matematika. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 90 km dalam waktu 2 jam 30 menit. Berapa kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut? Silakan dijawab Dr. Kucing.
C. Silakan menjawab. Oke, silakan dilempar. Silakan dilempar. Oke, tidak ada jawab. Soal berikutnya. Soal yang ketiga. Di daerah perkotaan yang padat bangunan, masyarakat sebaiknya membuat titik-titik untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah agar tidak terjadi banjir. Silakan Ibu C. Tumbuhan. Jawaban salah, silakan dibuka. D. Sampah. Salah. Kemudian dikurangi 50. Oke, untuk Ibu C sudah menyelesaikan 3 pertanyaan. Jadi sisa untuk Ibu D adalah D, ya, soalnya. Jadi pertanyaan pertama untuk D disimak. Belanda sering menggunakan taktik David and Pera untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Apa inti dari strategi tersebut dan mengapa sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia? Waktu habis. Silakan direbutkan. Oke, waktu habis. Soal kedua. Cara membuat magnet dengan melilitkan kawat penghantar pada inti besi atau paku yang dihubungkan dengan baterai disebut teknik. Waktu habis. Silakan direbut.
Waktu habis. Soal ketiga. Soal terakhir untuk regu D. Sebuah matematika ya. Sebuah toko memiliki 200 buku tulis. Sebanyak 15% dari buku tersebut rusak karena terkena air. Pertanyaannya, berapa buku yang masih baik? Jawaban salah, silakan diurutkan. Kemudian 170. 100. Itu soal terakhir untuk regu B. Dan juga sebagai penutup dan terakhir babak sesi yang pertama. Baik, untuk perolehan nilai di sesi pertama ini, regu A dari SDN Amuntan Timur 1 memperoleh nilai 300. Regu B dari MI Nepal 2 mendapatkan nilai 0. Regu C dari SDN Tambagung Tengah 2 mendapatkan nilai 100. Regu D MI Al-Um mendapatkan nilai min 50. Kita menginjak ke sesi kedua, yaitu sesi rebutan. Ya, rebutan. Saya berikan kepada teman saya. Oke, terima kasih buat adik-adik semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Mau lanjut? Mau lanjut? Tenang saja, ini masih ada banyak soalnya. Ya, jadi adik-adik yang masih ketinggalan bisa mengejar. Ya, masih ada sekitar 15 soal rebutan. Siap? Siap enggak? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangatkan penonton ini. Yang mau lomba penonton atau yang peserta ini? Ya, lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana senyumnya? Oke ya, lanjut ya. Di sesi kedua, ini namanya sesi rebut soal, ya. Bapak bacakan dulu aturan mainnya. Soal tersedia 15 untuk soal rebutan dari regu A, B, C, dan D. Apabila soal dijawab benar, maka regu yang menjawab mendapat nilai 100. Apabila salah,
akan dikurangi 50. Paham? Nah, hati-hati boleh ya, dengar. Terus apabila soal dijawab salah, regu yang lain diperbolehkan untuk merebutnya. Ya, jadi jika dewan juri sudah bilang salah, silakan regu yang lain mencet bel. Paham ya? Dan selama mencet bel, kalau dewan juri belum nunjuk, jangan dilepas. Kayak tadi ya. Apabila betul, soal lemparan akan mendapat 75. Kalau salah juga dikurangi, tapi kurangi 25. Paham? Nah, saya cek dulu ya dari regu A. Dipencet dulu. Oke. Regu B. Regu C. Regu D. Sama-sama coba. 1, 2, 3. Ulang. Sudah. Ya. 1, 2, 3. Nah, ya. Ya, terima kasih. Mulai penonton atau pembina diharap ketenangannya dulu biar tidak mengganggu konsentrasi adik-adik kita. Soal rebutan nomor 1, perhatikan ya. Mengapa obat bagi orang yang sedang sakit dikategorikan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda? Dan apa sebutannya dalam ilmu ekonomi? Ya, betul. Den. Apa? Sekunder. Salah? Langsung dipencet? Ya. Oke. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Pada Candi Borobudur terdapat unsur asli budaya Indonesia atau dengan sebutan megalitikum yang berpadu dengan budaya Buddha dari India. Apa nama unsur asli Indonesia tersebut yang berbentuk tangga bertingkat? Waktu habis, oke. Penonton, ada bisa jawab? Lupai lah. Jawabannya adalah pun dan berundak ya. Jadi kalau kalian
touring ke sana, itu namanya punten beruda. Nomor 3, jika seorang pengrajin kayu mengubah sebuah gelondongan kayu menjadi sebuah kursi yang indah, nilai guna apa yang telah bertambah pada barang tersebut? Ayo. Waktu habis. Penonton mau jawab? Nilai guna untuk 100 untuk penonton. Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat, mengapa fauna di wilayah peralihan seperti Komodo disebut sebagai fauna endemik Indonesia? Habis. Penonton ada? Anu. Biasanya kalau sepupuan mesti paham. Oke. Nomor 5. Soal kelima. Mengapa penggunaan AC atau pendingin ruangan dan parfum semprot secara berlebihan dapat memicu pemanasan global? Waktu habis. Oke, terima kasih untuk mapel IPS. Siapkan alat tulis. Penonton harap tenang. Soal selanjutnya. Nomor 6. Seorang pedagang memiliki 15 kotak apel. Setiap kotak berisi 24 apel. Ia menjual 175 apel pada pagi hari dan 98 apel pada siang hari. Berapa apel tersisa sekarang?
Bagaimana ini? Mudah. Penonton, ada yang bisa jawab? Berapa? 87. Oke, nanti saya kasih apel nanti. Soal nomor 7. Cepat saja. Cepat. Yang saya ngajak lampus ke meja nulisnya. Berapa hasil dari 480 dikurangi 6 dikali dalam kurung 25 dikurangi 17 tutup kurung dibagi 2. Ya, silakan. 454. 4. Salah? Ya, dimulai. Ya, 450. betul. Berapa? 450. Aduh, salah ya, maaf. Salah juga. Yang betul 456. Jadi soal nomor 8. Ibu memiliki 2 meter pita sebanyak 3/4 meter digunakan untuk menghias kado dan 2/5 meter diberikan kepada adiknya. Berapa meter sisa pita ibu sekarang? Waktu habis. Oke ya, lanjut ya. Kenapa? Okton kurang? 1 menit kurang. Tambah 30 detik ya. Oke. 1 menit 30 detik untuk matematika. Nomor 9. Ani memiliki 24 permen coklat dan 36 permen susu. Semua permen akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong dengan jumlah dan jenis permen yang sama di setiap kantong. Berapa jumlah kantong
terbanyak yang dapat dibuat. Ya, kedua salah. Reguler. Reguler. 12. Berapa? 12 kakak. Betul. Lanjut soal nomor 10. Siap? Sebuah halaman sekolah berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 meter dan lebar 12 meter. Jika setengah halaman akan ditanami rumput, berapa luas bagian yang ditanami rumput? Kedua 108. 100 kedua. Oke. Untuk matematika selesai dulu. Lanjut. Mau lanjut? Lanjut ya. Lanjut. Kita lanjut. Ya. Lanjut soal nomor 11. Pada mobil mainan yang menggunakan pegas ditarik ke belakang lalu dilepaskan, terjadi perubahan energi dari energi potensial pegas menjadi energi titik-titik. Lagu B. Energi gerak. 100. Lagu B. Soal 12. Semangat dulu. Gak usah tegang ya. Oke, semangat. Saat lanjut ya. Misal adik-adik sudah bisa menjawab meskipun Dewan Juri belum selesai baca soal, silahkan menjeda Bapak. Ya. Saat kita menyalakan lilin, energi kimia yang ada pada sumbu dan lilin akan berubah menjadi energi titik-titik dan energi titik-titik.
gampang ini. Kedua, Energi cahaya dan energi panas. salah. Yuk, sekarang sudah penonton? Ayo penonton, tak pernah mau pilih penonton ini. Tidak tahu pilih. Ya, salahnya kenapa aku balik? Jadi dari panas menjadi cahaya, bukan dari cahaya menjadi panas. Ya. Nah, beli. 13. Tahun yang memiliki jumlah hari sebanyak 366 hari dan terjadi setiap 4 tahun sekali untuk menyesuaikan kalender Masehi disebut tahun titik RW. Tahun kabisat. 100 RW. Oke. Penonton tenang dulu. Sudah mulai hangat ini. Soal 14. Jika di Jakarta dalam kurung WIB menunjukkan pukul 7 pagi, maka di Jayapura WIT yang memiliki selisih waktu 2 jam lebih awal akan menunjukkan pukul titik-titik. Aku Pukul 9 pagi. 100. Tarik nafas dulu. Regu A dengan regu B. Ayo regu D. Regu D. Semangat, semangat. Ya, lanjut ya. Soal terakhir. Untuk mencegah terjadinya korsleting atau hubungan arus pendek yang dapat memicu kebakaran pada instalasi listrik rumah, biasanya dipasang alat pengaman berupa titik-titik. Regu B. Kayu. Salah. Dan jawabannya adalah sekring. Ya. Nanti diperiksa di rumahnya masing-masing. Coba cari kayu. Oke, itu sudah selesai di sesi kedua.
kedua, dan juga berakhirnya pertanyaan yang barusan juga berakhir dari semua sesi. Jadi akan saya bacakan nilai dari juara 1, 2, dan 3. Untuk juara 3 dari SDN Tambah Agung Tengah 2 dengan skor 25. Juara 2 dari MI Miftahul Huda dengan skor 325. Ini yang ditunggu-tunggu. Juara 1 dari SDN Timur 1 dengan skor 375. Selamat untuk pemenang. Itulah akhir dari lomba cerdas cermat pada siang hari ini. Baik, begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua peserta. Tepuk tangan yang meriah untuk peserta finalis kita. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu pimpinan, untuk penyerahan hadiahnya kami akan serahkan pada saat JJS hari Minggu. Jadi putra putri sampean pakai seragam SD ya, karena simbolis nanti di sana. Kalau saya ikut JJS, yang penting ada penyerahan hadiah pada saat JJS kita jam 8 setelah JJS dimulai. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum